Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan hingga pada saat ini kami boleh tetap berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Mari ya Tuhan Engkau berkati kami, curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami berada untuk mendengarkan firman Tuhan boleh sampai kepada kami dan dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang datang pada kita terambil dalam Mazmur pasal 73, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Toraja, bahkan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-73 tahun. Umur 73 bukan merupakan umur yang cukup muda, tetapi sudah kategori tua. Nah, dalam umur 73 tahun ini Allah telah banyak menyatakan perbuatan-perbuatan besar bagi Gereja Toraja melalui segala perkembangan yang telah dicapai oleh Gereja Toraja. Gereja Toraja telah berkembang pesat dari tahun ke tahun hingga pada saat ini bukan hanya dalam negara kita, negara Indonesia, tetapi juga di luar negeri yaitu Malaysia dan Singapura. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan pada saat ini kita bersyukur kita boleh mencapai umur ke-73 tahun dan berkat Tuhan kepada kita datang kembali melalui firman Tuhan dalam Mazmur 73. Dalam Mazmur 73 ini kita juga diutus untuk menyatakan satu iman dan pengharapan kita kepada Kristus yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi semua orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bertitik tolak dari kisah pemazmur yaitu Asaf. Asaf adalah seorang yang baik hatinya, seorang yang suci, yang taat kepada Allah. Bahkan ia juga berprofesi sebagai seorang musisi. Ia dipakai oleh Daud di dalam kerajaannya untuk memainkan musik karena Daud melihat kesalehan Asaf. Daud melihat bahwa Asaf taat kepada Allah dan benar saja bahwa Asaf adalah seorang yang bersih hatinya. Ia selalu datang kepada Allah, ia sangat taat kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan Asaf yang taat kepada Allah ini, apa yang dilakukan Allah? Allah memberikan tulah, Allah selalu memberikan hukuman. Berbeda dengan orang fasik yang Allah selalu memberikan berkat. Bahkan dalam pembacaan kita Asaf mengatakan bahwa orang fasik ini penuh dengan kemujuran. Orang fasik ini hidupnya selalu bersenang-senang, berbeda dengan Asaf. Kita tahu ya sendiri bahwa orang fasik itu selalu jauh dari Allah, tidak berkenan kepada Allah. Tetapi mengapa Allah memberkati orang fasik? Sementara Asaf, Allah selalu memberikan tulah, bahkan menghukum Asaf. Apa yang salah sebenarnya dari kehidupan Asaf ini?
Yang salah adalah Asaf taat kepada Allah, Asaf melakukan segala perbuatan yang dikehendaki oleh Allah semata-mata agar ia mendapatkan puji dari orang lain. Ada prestasi, kemudian diikuti juga prestise. Itu yang dilakukan oleh Asaf. Ia mengharapkan imbalan-imbalan dari apa yang ia inginkan, dari apa yang ia kerjakan. Maka dari itu, ketika ia tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang ia harapkan, kemudian ia menjadi kecewa kepada Allah. Dan pada pembacaan kita, Asaf mengatakan bahwa hampir saja ia tergelincir. Tergelincir di sini dikatakan bahwa Asaf hampir saja ia jauh dari Allah. Ia hampir saja mengikuti kehidupan orang fasik. Tetapi Bapak Ibu, pada ayat yang ke-17 Asaf sendiri menemukan jawabannya. Apa yang ditemukan Asaf? Asaf menemukan bahwa segala kendali itu ada di tangan Allah. Nah, Asaf kemudian sadar bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, itu semua karena Allah memegang kendali dalam kehidupannya. Apapun itu persoalannya, kemudian Allah ingin agar hubungan Asaf dengan Allah itu benar-benar karena ketulusan, bukan karena ada sesuatu. Allah tidak menginginkan hubungan seperti ini, Bapak Ibu. Yang Allah inginkan adalah hubungan yang benar-benar murni, hubungan yang benar-benar mengarah kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita melihat segala kebaikan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita telah kita rasakan melalui kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang masih kita rasakan pada saat ini, itu semua karena perbuatan Allah. Maka dari itu, ketika kita telah menerima berkat yang begitu besar dari Allah, apa yang harus kita perbuat? Mari kita belajar dari Asaf. Ketika Asaf sadar bahwa Allah telah memegang segala kendali-kendali dalam kehidupannya, maka ia bertekad untuk menyatakan perbuatan Allah, untuk menceritakan segala pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupannya. Apa saja pekerjaan Allah dalam kehidupan kita yang harus kita ceritakan kepada sesama kita? Tentang kekudusan, tentang pengampunan, tentang cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahkan yang paling besar adalah tentang janji penyelamatan Allah. Dan benar saja bahwa ketika Allah berjanji menyelamatkan kita, Ia memenuhi janjinya itu. Bahkan Ia mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka itu yang harus kita ceritakan kepada semua orang. Bahkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, ia menghimbau kepada jemaat di Efesus untuk tetap hidup dalam terang Kristus. Agar jemaat tetap hidup dalam terang, yaitu hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Kemudian ketika orang Kristen hidup dalam kebenaran dan kebaikan, maka akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Orang Kristen disebut sebagai orang yang telah berada dalam terang. Orang Kristen disebut sebagai dahulunya adalah orang yang berada dalam kegelapan, tetapi telah dibawa keluar menuju terangnya yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi gelap yang kita alami pada saat ini, di tengah-tengah kondisi yang sangat membuat kita mencekam pada saat ini karena virus corona, kita diibaratkan berjalan dalam kegelapan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak terang dalam memaknai hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-73 tahun, bahkan sepanjang pekan ini kita memperingati Pekan Pengabaran Injil Gereja Toraja. Maka dari itu kita dituntut untuk mengabarkan Injil, yaitu menceritakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita dituntut untuk bisa membawa cahaya Kristus ke dalam kehidupan kita, agar semua orang yang merasa ketakutan bisa melihat terang yang akan membawa kehidupan. Ketika seorang merasakan duka cita, maka mereka akan melihat terang yang akan membawa kehidupan. Di mana ada kekhawatiran, orang akan melihat terang Kristus dan
yakin bahwa di dalam Kristus hari esok sungguh ada. Maka dari itu Bapak Ibu, sama seperti Asaf yang mengaku bahwa segala kendali ada dalam tangan Kristus, maka mari juga kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai umat yang telah berada dalam terang, mari kita tetap berpengharapan kepada Kristus dan yakin bahwa segala kendali dalam kehidupan kita di tangan Tuhan. Demikian refleksi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersama keluarga terkasih